Halo Sobat Neo, apa kabar? Di video sebelumnya di part 2 kita telah membuat fungsi untuk menambahkan data buku. Di video part 3 ini kita akan membuat fungsi untuk mengubah data buku dan menghapus data buku. Jadi kita sudah ada list data buku yang kemarin. Sekarang kita tinggal menambahkan fungsi untuk menghapus dan mengubahnya. Jadi kita akan memanfaatkan kolom aksi yang ada di sini. Jadi kita akan menambahkan button untuk mengubah dan menghapusnya. Untuk fungsinya ini kita ke indeks. Kita ke indeks, kemudian kita ke yang TD yang terakhir ini yang kemarin kita kosongkan. Di sini kita buat button menghapus dan mengubah data buku. Dan untuk buttonnya sendiri kita akan menggunakan drop down button. Dan untuk referensinya kita bisa lihat di template ruang admin. Jadi untuk template ruang admin kita bisa pilih yang Bootstrap UI, kita button. Ini untuk button biasa. Kalau misalnya mau drop down button berarti kita pakai yang drop down. Nah, di sini kita bisa pilih. Nah, di sini saya akan pakai yang drop down left saja. Nah, kita bisa klik kanan, kemudian view page source. Kita cari namanya drop down left. Isinya apa? Berarti mulai drop down left, berarti kita kopikan dari button ini. Dari div ini. Nah, kita kopikan segini. Kemudian kita pasangkan di sini. Kita pilih Shift Alt+F biar rapi. Nah, sekarang kita kembali ke browser kita refresh. Nah, di sini udah ada aksinya. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita olah ini agar sesuai dengan kebutuhan kita. Kita kecilkan. Misalnya ini kan terlalu besar. Nah, untuk mengecilkannya kita pakai yang di sini button primary, kemudian kita pilih BTN yang XS. Nah, sepertinya tidak ada efek. Kita coba yang SM. Nah, kita pilih yang small, yaitu seperti ini. Kemudian untuk tulisan drop left-nya bisa kita hapus. Mungkin atau kita ganti icon saja, kita bisa ganti dengan icon. Jika icon berarti kita pakai I atau span sama saja. Java Box. Kita coba. Nah, seperti ini. Lalu untuk isi fungsinya kita sesuaikan. Yang pertama adalah edit. Yang kedua hapus. Sisanya bisa kita hapus. Mungkin kita bisa pakai dividernya untuk pemisahnya. Kita coba refresh. Nah, di sini ada edit dan hapus. Mungkin kita tidak pakai dividernya, kita hapus saja biar tidak terlalu berjauhan. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita coba kasih icon. Kita akan kopikan saja di sini, dari sini. Kita kasih icon di sini. Untuk edit berarti va edit. Untuk hapus berarti va trash. Kita coba lihat. Nah, edit, hapus.
Mungkin bisa kita kasih type-nya button. Kita refresh. Nah, tidak berpengaruh. Oke, tidak masalah. Kemudian bisa kita hapus saja untuk type-nya. Kemudian kita kasih href. Nah, nanti untuk isi href-nya itu ini adalah harus kita isi dengan controller. Nah, sekarang kita buat controller untuk menampilkan form edit. Sebenarnya untuk fungsi edit itu formnya tidak jauh beda dengan tambah. Jadi mungkin kita bisa copy saja dari fungsi tambah. Lalu kita pastekan di sini. Lalu kita ganti dengan edit. Cuman bedanya nanti di edit dia harus mengambil data buku sesuai ID yang dipilih. Ini kita kopikan saja. Nah, di sini kita masukkan ID buku yang dipilih apa, kemudian di sini kita panggil mbuku. Nah, kemarin kita sudah membuat list buku by ID. Nah, di sini kita masukkan ID bukunya. Di sini berarti adalah detail buku. Misal seperti ini. Atau jangan detail buku, data buku. Nah, jadi nanti fungsi ini mengakses list buku by ID buku ini. Kemudian untuk formnya kita ke form ubah. Nah, karena form ubah itu sama dengan form tambah, kita bisa duplikat aja dari form tambah. Kita ganti namanya jadi ubah.php. Ini kita ganti aja jadi ubah buku. Nah, sekarang kita ingin coba untuk menampilkan view-nya. Nah, sekarang kita bisa masukkan controllernya yaitu base URL yaitu controller buku /edit/ nah, di sini kita masukkan ID bukunya yang ingin kita ubah apa. Jadi di sini kita masukkan ID buku yang ingin kita ubah. Kemudian kita kembali ke browser, kita refresh. Nah, misal kita ingin mengubah yang nomor 2 ini, kita edit. Nah, dia udah tampil form buku. Nah, tapi di sini harusnya kan ini sudah ada isinya ya. Nah, oleh karena itu kita harus ngasih value untuk masing-masing formnya. Jadi tadi kita sudah mengakses data buku. Nah, untuk data buku itu kita masukkan di dalam formnya. Kita masukkan value yaitu data buku, judul buku. Oke, kita cek. Nah, judul bukunya sudah masuk. Kita kopikan saja value-nya. Nah, value itu hanya khusus untuk tag yang modelnya input. Kita tambahkan value. Jadi untuk yang tag input, kita tambahkan value. Penulis penerbit. Untuk tahun terbit ini sudah ada value, tinggal kita ganti saja nilainya. Tahun terbit. Kita coba refresh. Nah, sudah. Nah, untuk yang kategori, karena ini adalah bentuknya drop down, maka untuk kasus itu beda sendiri. Nah, untuk proses selected-nya, kita bisa menggunakan
fungsi ini. Jadi kita ingin menampilkan data buku, yaitu data buku apa tadi, berarti ID kategori. Kita cek dulu ID kategorinya itu sama dengan value ID kategori ini atau tidak. Kita cek, kita kasih tanda tanya. Nah, tanda tanya artinya dia sama atau tidak. Jika sama berarti selected, dia dipilih. Jika enggak berarti dia biarin aja, berarti kosongan saja. Kita coba refresh. Nah, dia kategorinya adalah buku pelajaran. Jadi seperti ini ya. Jadi di option itu kita ngecek dulu ID kategorinya itu sama dengan ID kategori yang di option apa tidak. Jika sama berarti dia dipilih. Jika enggak berarti dia kosongin aja. Jadi seperti ini sudah. Oke, karena kita tadi copy dari form edit, oke, karena ini tadi kita copy dari form tambah, maka kita langsung saja menggunakan switch alert. Jadi ketika update atau editnya itu gagal atau berhasil, jadi udah langsung ada alertnya. Jadi ini kita ganti aja fungsinya, yaitu fungsi update. Ke bawah juga kita ganti fungsi update. Sama untuk ada pengecekan, kemudian di sini kita ganti menjadi update. Jadi kita memanggil fungsi update. Dan fungsi update itu nah, lebih baik karena ini sifatnya adalah update atau mengubah, berarti kita perlu menampung ID bukunya. Jadi di bawah form ini kita buat input, type-nya adalah hidden. Jadi ini ingin kita sembunyikan. Lalu ID-nya adalah ID buku. Lalu value-nya adalah ID buku. Data buku, ID buku. Seperti ini. Sebenarnya kita tidak membuat ini juga tidak apa-apa. Jadi untuk pemanggilan ID bukunya kita masukkan di fungsi Ajax-nya ini, di URL-nya kita tambahkan seperti ini. Nah, jadi bisa kita tambahkan seperti ini. Jadi yang di input hidden ini bisa kita hapus saja. Nah, jadi kita pakai yang seperti ini. Jadi ini tipenya sebagai parameter dia. Lalu kita buat fungsi untuk update-nya. Fungsi untuk update-nya sama seperti edit, sama seperti simpan maksudnya. Kita kopikan saja, kita pastekan di bawahnya. Lalu di sini kita ganti namanya adalah update. Karena tadi ada parameter, jadi ini ada parameter yaitu ID buku. Ini ada parameter ID buku, maka kita perlu menambahkan parameter yaitu ID buku. Nah, jika tadi kita menggunakan input hidden,
berarti kita membutuhkan satu field lagi di sini, yaitu adalah ID buku gitu. Seperti ini nanti. Nah, jadi kita membutuhkan seperti ini. Jadi nanti jika kita menggunakannya input, berarti kita membutuhkan ini. Tapi jika kita menggunakan parameter, berarti ini tidak perlu. Jadi ya, berlaku adalah parameter seperti ini. Nah, ini nanti data yang ingin kita ubah, kita tampung di sini, kita masukkan di sini. Nah, yang diubah adalah berdasarkan ID buku. Berarti kita butuh array, yaitu ID data, yaitu ID buku. Jadi kita akan mengubah berdasarkan ID buku. Nah, seperti ini. Lalu di sini kita ganti update. Lalu di sini kita masukkan in data. Di sini kita ganti mengubah. Sekarang kita buat fungsi untuk update-nya di buku. Kita copy aja dari insert. Kita ganti update. Yang ini juga kita ganti update. Lalu di sini bedanya, di sini ada field key. Nah, seperti ini. Bisa kita coba. Bisa kita coba, kita refresh. Nah, sekarang untuk judul buku Hidup Sehat ini kita ganti nama menjadi Hidup Sehat Sejati misalnya. Kita simpan. Berhasil mengubah buku. Nah, jadi Hidup Sehat Sejati. Begitu untuk mengubah data buku. Selanjutnya, kita akan membuat fungsi untuk menghapus data buku. Di sini kita sudah membuat buttonnya, kita tinggal memberi aksi. Jadi ketika button ini diklik, buku yang kita pilih itu nanti akan terhapus. Nah, kita sistemnya itu tidak menghapus buku secara permanen dari database, melainkan kita hanya merubah status is deleted-nya menjadi 1. Jadi di dalam database ada status is deleted. Jadi jika is deleted-nya 1 berarti dia menandakan bahwa buku itu telah dihapus. Nah ya, kita ke halaman index. Jadi nanti kita akan membuat fungsi untuk menghapus data buku sekaligus nanti ada konfirmasi apakah yakin ingin menghapus buku tersebut apa tidak. Gitu ya. Jadi untuk fungsi tersebut hanya bisa digunakan melalui JavaScript. Jadi kita tidak menggunakan href, melainkan kita menggunakan onClick. OnClick itu berarti kita menggunakan fungsi dari JavaScript. Nama fungsinya misalnya delete buku. Nah, seperti ini. Kemudian di dalamnya kita kasih parameter. Nah, karena parameternya dari PHP, kita pembuatannya seperti ini. Yang pertama adalah ID buku. Ini parameter pertama, ID buku. Kemudian parameter kedua kita copy aja. Ini parameter kedua, yaitu misalnya judul buku. Nah, kita buat dulu fungsinya di bagian bawah. Pakai script ya. Pakai script, kita buat fungsi delete buku. Nah, parameter yang pertama adalah ID buku, kemudian adalah yang kedua adalah judul buku. Nah, seperti ini.
Di sini kita menggunakan visual untuk membuat notifikasi, membuat konfirmasi. Itu soalnya seperti ini. Jadi yang pertama adalah title. Title-nya apa? Di sini title-nya kita beri nama konfirmasi. Lalu yang kedua adalah teks atau message sebenarnya. Isi adalah ingin menghapus buku seperti ini ya. Judul buku, kemudian yang selanjutnya adalah ikonnya. Ikonnya apa? Ikonnya warning. Lalu ada button. Buttonnya kita true, lalu danger mode-nya kita true. Oke, mungkin bisa kita coba fungsinya nanti seperti apa. Kita delete. Nah, jadi nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini buttonnya ini belum bisa diapa-apain ya, karena kita belum memberi aksi di button OK ini. Nah, sekarang kita akan memberi aksi untuk button OK tadi. Sebelum kita masuk ke situ, kita harus membuat controller delete terlebih dahulu. Nah, karena tadi delete-nya itu konsepnya adalah mengubah status is deleted, berarti kita bisa menggunakan fungsi update ini. Kita copy saja fungsi update-nya, kita pastekan di bawahnya, lalu kita ganti delete. Nah, kita hapus ini, lalu kita akan mengubah adalah is deleted. Kita is deleted-nya kita set jadi 1. Sini berarti bukan mengubah, melainkan menghapus. Nah, ini untuk menghapus data buku. Kodenya seperti ini. Lalu kita kembali ke indeks. Kita tambahkan di sini. Kita kasih indent. Submit. Kita kasih indent, submit. Nah, kita buat fungsi seperti ini. Lalu kita cek submitnya itu ada apa enggak, true atau false. Jadi ketika button OK diklik, berarti dia submit. Berarti submitnya adalah true. Jika submitnya true, dia akan menjalankan Ajax-nya. Nah, Ajax-nya kita bisa copy dari tambah atau ubah. Nah, kita copy aja Ajax-nya. Kita copy, kita masukkan di sini. Kita tekan Shift Alt F. Nah, untuk fungsinya adalah fungsi delete. Lalu di sini adalah ID buku. ID bukunya taruh di sini, ID buku. Lalu untuk datanya kita tidak menggunakan data. Untuk type-nya adalah delete. Nah, jadi seperti ini. Kemudian untuk Windows History Back, jika delete berhasil, dia tidak kembali ke halaman sebelumnya. Karena dia tidak ke halaman manapun, maka kita hanya refresh saja. Windows open, kemudian kita pilih self.location. Seperti ini.
Oke, kita refresh. Bisa kita coba, misal kita mau menghapus hidup sehat sejati, kita pilih hapus, kita oke. Data berhasil menghapus buku. Oh, dia tidak refresh otomatis, jadi harus di refresh. Nah, sekarang kita cek dulu, dia masalahnya ada di mana. Oke, sepertinya masalahnya ada di sini, dia typo, kelebihan T, harusnya save location. Kita refresh lagi, kita coba. Misal yang ayah kita hapus, konfirmasi, oke. Oke, berhasil menghapus. Oh, dia masih belum reload. Kita coba lagi, hapus. Oke, masih belum bisa refresh. Kita coba lihat buttonnya. Oke, ini masih ada href. Harusnya kita tidak menggunakan href ya. Sepertinya double href. Yang ini juga double href. Bisa kita hapus saja. Sekarang kita coba lagi. Kita refresh. Hapus. Oke. Oke, sudah reload ya, sudah refresh. Di sini edit, bentuk kursornya tangan, sedangkan hapus dia seperti ini. Berarti kita kasih type-nya. Di sini A, kita kasih type-nya adalah button. Kita refresh, kita coba. Nah, sama-sama button ya. Type-nya sudah sama-sama button. Itu jika delete-nya itu delete by system ya. Jadi hanya hilang di sistemnya tapi tidak hilang di database. Nah, bagaimana jika ingin menghilangkan langsung dari database? Jika ingin menghilangkan dari database, ini untuk delete-nya, misalnya kita buat fungsi seperti ini. Function delete permanen. Misalnya seperti ini. Permanen. Yang ingin kita hapus berdasarkan apa? Berdasarkan ID buku. Lalu untuk isi fungsinya adalah dia melakukan pengecekan. Jadi dia langsung akses mbuku, kemudian langsung akses delete. Seperti ini. Nah, yang dihapus adalah ID buku. Jadi dia langsung akses yang ininya. Nah, jadi seperti ini. Nah, sekarang kita buat fungsi untuk menghapusnya. Untuk fungsi untuk menghapusnya kita bisa buat seperti ini. Public function delete. Yang ingin kita hapus adalah berdasarkan ID buku. Nah, seperti ini. Kemudian kita cek dulu pakai thisdb. Nah, where-nya berarti where-nya berdasarkan ID buku. ID buku, kemudian di sini adalah ID buku. Lalu untuk selanjutnya sama, if seperti ini. Di sini tinggal kita ganti delete. Lalu cukup tabel buku seperti ini. Oke, seperti ini ya untuk fungsi delete-nya. Nah, ini bisa kita panggil di sini, delete permanen. Oke, kita refresh, kita coba. Nah, ini ya, kita coba lihat database-nya. Ini untuk yang 00 ini masih ada. Coba kita ingin menghapus yang buku matematika
yang ID sebelah sini ya. Nah, di sini ada double buku matematika. Nah, kita coba hapus buku matematikanya. Hapus, kemudian oke. Berhasil menghapus buku. Oke. Di sistem buku sudah tidak ada. Sekarang kita refresh di database. Nah, di database juga buku tidak ada juga. Jadi dia menghapus dari database. Tapi kita tidak menggunakan delete permanen, kita cukup mengubah statusnya saja. Seperti ini. Begitu teman-teman untuk materi hari ini, yaitu mengubah data buku dan menghapus data buku.